Selamat pagi, anak-anak di sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Ya, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, di mana kami hari ini bisa sama-sama sharing, belajar satu kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus, sertai kami, supaya kami boleh belajar daripadamu, Tuhan. Engkau sendiri yang hadir memimpin, dimanapun kami berada, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman semua, hari ini kita mau belajar satu hal yang asik ya. Judulnya adalah Tuhan memberiku keluarga. Ya, firman Tuhan akan diambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai ke 25 ya, sudah tertulis di caption di YouTube. Kalian nanti boleh sama-sama baca yang punya Alkitab, yuk sama-sama kita buka. Saya bacakan cepat aja ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai ke 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Oke, ini akan menjadi sebuah pembelajaran yang akan kita diskusikan nanti di Google Meet. Ya, kita ketemu kembali bersama. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit. Jadi gini, guys, rencana keluarga itu adalah rencana agungnya Tuhan. Ya, sejak awal penciptaan, Tuhan sudah menciptakan manusia pria dan wanita, ya, sepasang, tujuannya untuk bereproduksi, ya. Bereproduksi artinya memenuhi bumi. Berkeluarga itu adalah salah satu tujuan mulianya Tuhan. Maka dari itu, apabila kita sekarang ada di sini, kita dilahirkan oleh orang tua kita, itu pun termasuk salah satu dari rencana agungnya Tuhan, yaitu kita dilahirkan. Nah, kita lahir bukan satu kebetulan. Ya, coba renungkan baik-baik ya. Kita lahir bukan satu kebetulan. Papa mama kalian bisa bertemu, bisa saling cinta, bisa menikah, bisa melahirkan kalian, sebuah misteri ilahi yang luar biasa. Ya, begitu pula papa kalian dilahirkan dari opa oma, mama kalian juga, dan terus. Jadi rencana ini adalah sebuah rencana agungnya Tuhan. Ya, ketika kalian sekarang ada di sini, ini bukan satu kebetulan, itu pun adalah rencananya Tuhan. Kita ada di bumi, rencananya Tuhan, rencana agungnya Tuhan. Dan saya percaya itu semua adalah satu rencana yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan jauh-jauh hari. Jadi ketika kita lahir, pasti ada tujuan Tuhan yang sedang digenapi. Ya, masalahnya sekarang apakah kita mau menggenapinya atau tidak. Oke. Ada ayat hafalan dari pelajaran hari ini, yaitu diambil dari Mazmur 1271, saya bacakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Jadi kita semua, guys, dalam satu keluarga, kita perlu membangun keluarga kita. Kita perlu membangun rumah tangga kita. Ya, bukan hanya tugas orang tua kalian, tetapi juga tugas kalian semua, tugas kita semua yang di sini membangun keluarga. Ya, keluarga adalah suatu organisme terkecil, satu kelompok terkecil yang Tuhan ciptakan, di mana kita bisa melayani dan memuji, memuliakan Dia di dalam satu komunitas terkecil yang Tuhan ciptakan ini. Ya, nah, jadi gini,
Kalau kita lihat, mungkin banyak sekali saat ini, terutama di para remaja, pemuda ya, saya nggak bisa nyalain sih, maksudnya gini loh, banyak orang yang ngerasa, aduh, saya kok lahir dari keluarga ini. Coba renungin baik-baik ya. Banyak orang yang kecewa dengan keluarganya, banyak orang kecewa dengan orang tuanya, kecewa sama papa, kecewa sama mama, terluka oleh orang tua. Ya, saya mau bicara dari konteks anak-anak muda. Banyak sekali. Kenapa? Kenapa banyak sekali anak muda? Mungkin kalian juga salah satunya yang mungkin kecewa terhadap orang tua. Kekecewaan bisa terjadi mungkin karena terluka, mungkin kelakuan atau perlakuan orang tua kita terhadap kita yang melukai kita. Nah, satu hal, kita pun akan jadi orang tua. Ingetin, kita pun akan jadi orang tua. Maka dari itu respon kita saat ini sangat menentukan. Ya, tadi jelas sekali bahwa kita harus sama-sama membangun rumah tangga kita, bukan hanya tugas orang tua. Kita harus bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Itu pun bukan hanya tugas orang tua, tetapi tugas kita juga. Bagaimana caranya menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga? Yaitu dengan cara bagaimana kita berespon benar terhadap apapun yang terjadi di dalam rumah tangga dan di dalam keluarga kita. Oke guys, saya mau minta kalian untuk bisa jujur terhadap diri kalian sendiri ya. Kalian nggak usah cerita sama saya, tapi jujur aja terhadap diri kalian sendiri. Uji, apakah saat ini keluarga saya baik-baik saja? Apakah saat ini saya terluka terhadap orang tua? Apakah saya saat ini kecewa dengan orang tua? Apakah saya saat ini kecewa dengan keluarga saya? Saya harapkan kalian semua dalam keadaan baik-baik ya, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang terluka. Oke, semuanya terpelihara baik. Itu harapan saya. Tapi guys, coba renungkan, apabila jujur sama diri sendiri, jangan-jangan kita saat ini sedang terluka sama orang tua kita. Kita kecewa di keluarga kita. Mungkin kita berpikir, kenapa gue lahir di keluarga ini? Saya nggak pernah minta sama Tuhan untuk lahir di keluarga ini. Saya ngelihat keluarga orang lain, keluarga teman saya jauh lebih baik. Terlihatnya mereka jauh lebih harmonis, tercukupi, sedangkan saya mungkin hidup serba kekurangan dan sebagainya. Satu hal, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Maksudnya apa? Tuhan tidak pernah salah menciptakan kalian. Tuhan tidak pernah salah menghadirkan kalian di dalam keluarga kalian sekarang. Nggak pernah salah. Yang salah adalah seringkali respon kita terhadap apa yang Tuhan berikan. Guys, respon yang benar akan menentukan hasil yang baik di kemudian hari. Banyak hal terjadi, guys, dalam setiap kehidupan. Kita tidak pernah bisa puas dengan apa yang pada kita seringkali seperti gitu. Tetapi ketika kita lihat orang lain, kita lihat orang lain jauh lebih baik. Dan selalu gitu, ada selalu yang lebih baik. Tapi jangan salah, ada pun juga orang-orang yang mungkin, maaf, lebih tidak baik daripada kita. Guys, kita nggak bisa nuntut Tuhan untuk lahir di mana. Renungkan baik-baik itu. Kita nggak bisa nuntut Tuhan, kita lahir di mana. Tapi Tuhan nggak pernah salah, ingetin ya. Ketika Tuhan izinkan kalian lahir dari keluarga ini, di mana kalian sekarang berada, disitulah Tuhan sedang menggenapi seluruh rencana Dia. Ingetin, kita nggak bisa, kita nggak bisa maksa Tuhan. Tuhan, saya pengen lahir di keluarga itu, tampaknya keluarga itu jauh lebih enak, jauh lebih kaya raya dan sebagainya. Kita nggak bisa judge seperti itu. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kalian di dalam keluarga ini. Ya, kita nggak pernah bisa komplain sama Tuhan, tetapi yang bisa kita lakukan hanya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih bahwa saat ini saya lahir di keluarga ini, saya diberikan papa mama yang mengasihi kita. Ucapkan syukur pada itu. Mungkin dari kalian ada yang terluka sama orang tua, kalian perlu bicara baik-baik dengan mereka. Kita perlu jujur, kita perlu kedewasaan, kita perlu diskusi dengan mereka. Jangan seperti anak-anak. Kedewasaan ini penting, ya. Kedewasaan ini penting. Yuk kita bicara dengan orang tua, sharing dengan mereka baik-baik, tukar pikiranlah baik-baik. Kalau kita kecewa, bilang sama mereka, papa, mama, saya kecewa dengan kelakuan Anda. Bilang baik-baik. Guys, pembelajaran hari ini kita akan gali terus lebih dalam lagi di Google Meet nanti. Kita akan sharing banyak hal. Kita akan sharing banyak hal di sana. Ya, kenapa? Karena kita perlu dua arah.
Ya, kita perlu dua arah. Di sini kita mau belajar tidak satu arah, tapi kita perlu sharing, kita perlu jujur, kita perlu terbuka, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Oke guys, kalau begitu, yuk kita join di Google Meet. Ya, kita akan lanjut pembelajaran hari ini. Undang kalian semua masuk ke link Google Meet yang akan tertera di layar berikut ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sampai ketemu di Google Meet, guys. God bless you.